Hasil pertandingan final Piala AFF U23 2025 antara Indonesia melawan Vietnam kini tengah disorot tajam oleh publik Asia Tenggara dan bahkan akan dilaporkan ke FIFA. Dugaan bahwa wasit memihak kepada Vietnam menjadi topik panas yang tak terhindarkan. Hal ini diungkapkan langsung oleh jurnalis sepak bola ternama asal Malaysia, Faizal Omar, yang menyebut bahwa banyak keputusan mencurigakan dan kontroversial sepanjang pertandingan. Bahkan beberapa media internasional juga mulai menyoroti integritas wasit asal Korea Selatan yang memimpin laga krusial ini. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam 29 Juli 2025, awalnya penuh harapan bagi publik tuan rumah. Dukungan dari lebih dari 70.000 pasang mata di tribun GBK menjadi dorongan semangat luar biasa bagi para pemain Garuda Muda. Namun semuanya berubah saat pertandingan memasuki menit-menit krusial, ketika beberapa keputusan wasit dianggap tak masuk akal dan merugikan Indonesia. Pada menit ke-12, Jens Raven dilanggar keras di dekat kotak penalti Vietnam, namun wasit hanya memberikan tendangan bebas tanpa kartu. Padahal dalam rekaman ulang terlihat jelas pemain Vietnam menjatuhkan Jens dengan dua kaki terangkat, yang dalam aturan FIFA seharusnya berbuah kartu merah. Keputusan ini langsung menuai sorotan, terutama karena wasit bahkan enggan meninjau ulang lewat VAR. Bukan hanya itu, pada menit ke-37, gol pembuka Vietnam lahir dari proses sepak pojok yang diawali dari pelanggaran terhadap Frankie Misa di area pertahanan Indonesia. Lagi-lagi, wasit membiarkan permainan terus berjalan. Bola kemudian memantul dan mengenai tangan pemain Vietnam sebelum disambar oleh Nguyen Chong Phuong. Protes keras dari para pemain Indonesia diabaikan begitu saja, membuat suasana memanas. Kejanggalan semakin menjadi saat memasuki babak kedua. Indonesia yang mencoba bangkit justru terus diganjar pelanggaran-pelanggaran ringan yang menghambat tempo permainan. Dominikus Dion beberapa kali ditekel keras, namun tak sekalipun Vietnam diganjar kartu. Sebaliknya, Robbie Darwish menerima kartu kuning hanya karena mengangkat kaki sedikit terlalu tinggi saat berebut bola. Ketegangan di bench Indonesia terlihat jelas. Gerald Vandenburg beberapa kali tampak frustrasi dengan keputusan-keputusan wasit yang dinilai tak konsisten. Bahkan pelatih kiper, Alan Hammer, harus ditenangkan oleh ofisial karena terlalu emosional saat wasit tak memberikan penalti usai Donny Tri Pamungkas dijatuhkan di kotak terlarang. Momen paling krusial terjadi di menit ke-78. Jens Raven berlari menyambut umpan lambung Frankie Misa dan berhasil mengecoh dua bek Vietnam. Saat tinggal berhadapan dengan kiper, Raven ditarik dari belakang dan jatuh. Namun wasit hanya memberikan tendangan bebas di luar kotak. Padahal dari tayangan ulang, pelanggaran terjadi jelas-jelas di dalam area penalti. Reaksi publik Indonesia langsung meledak. Tagar wasit memihak dan AFF curang jadi trending topik di media sosial. Banyak netizen dari Malaysia dan Thailand juga ikut mempertanyakan keputusan wasit, menyebut bahwa integritas turnamen ini telah ternoda. Beberapa akun jurnalis ASEAN juga membagikan klip insiden-insiden kontroversial dalam laga tersebut. Setelah pertandingan, jurnalis Faizal Omar secara terbuka menulis dalam kolomnya bahwa AFF U23 Final 2025 adalah pertandingan dengan standar wasit terburuk dalam satu dekade terakhir. Ia menyebut bahwa pihak AFF harus segera menyelidiki wasit asal Korea Selatan tersebut karena berpotensi melanggar kode etik fair play. FIFA juga disebut-sebut telah menerima laporan awal dari pihak Federasi Indonesia. PSSI melalui Wakil Ketua Umum Ratu Tisha tengah menyiapkan bukti-bukti dan dokumentasi lengkap untuk diajukan ke Komite Etik FIFA agar laga tersebut dievaluasi secara menyeluruh. Ini menjadi langkah serius karena selama ini, jarang sekali ada federasi yang berani membawa kasus serupa ke tingkat dunia. Namun di balik kontroversi itu, semangat juang para pemain Indonesia tetap mendapat pujian. Kadek Arel sebagai kapten tampil luar biasa tenang di lini belakang. Dominikus Dion menjadi motor permainan yang konsisten mengalirkan bola, sementara Muhammad Ardiansyah meski kebobolan satu gol, tampil heroik menggagalkan beberapa peluang emas Vietnam. Gerald Vandenburg dalam konferensi pers usai pertandingan tak secara langsung menyalahkan wasit, namun mengatakan, "Saya percaya semua yang menonton bisa menilai sendiri apa yang terjadi di lapangan." Sebuah pernyataan diplomatis namun menyiratkan pesan yang sangat jelas. Para pemain Vietnam sendiri sempat tertangkap kamera mengeluh kepada pelatihnya karena intensitas serangan Indonesia di babak kedua meningkat drastis. Bahkan Nguyen Van Truong terlihat meminta bantuan medis karena tak kuat menahan tekanan pressing dari lini tengah Indonesia. Suasana di ruang ganti Indonesia selepas laga sangat emosional. Banyak pemain terlihat menangis, bukan hanya karena kalah,
tapi karena merasa perjuangan mereka tidak dihargai secara adil. Jens Raven bahkan terlihat memeluk Frankie Misa sambil menundukkan kepala penuh kekecewaan. Sementara itu, media Vietnam menyambut kemenangan ini dengan sorak-sorai, namun tak sedikit pula yang menyebut bahwa kemenangan mereka dibantu oleh keputusan-keputusan kontroversial. Harian Bongda Vietnam secara halus menuliskan bahwa keberuntungan juga berpihak kepada tim kami malam ini. Dukungan terhadap Garuda Muda pun mengalir dari seluruh penjuru tanah air. Banyak legenda sepak bola nasional seperti Bambang Pamungkas dan Kurniawan Dwi Yulianto menyatakan bahwa Indonesia tetap juara di hati rakyat. Mereka meminta agar pemain tidak patah semangat dan menjadikan ini pelajaran untuk turnamen selanjutnya. AFF sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden ini. Namun tekanan publik yang semakin besar membuat mereka tak bisa tinggal diam. Beberapa analis menyebut bahwa jika AFF tidak menindak tegas kasus ini, kredibilitas mereka sebagai penyelenggara akan hancur di mata penggemar sepak bola Asia Tenggara. Yang paling disayangkan dari semua ini adalah tercorengnya semangat fair play yang seharusnya menjadi fondasi utama sepak bola. Turnamen ini seharusnya jadi wadah pengembangan pemain muda ASEAN, bukan panggung ketidakadilan. Indonesia boleh kalah secara skor, namun mereka menang dalam semangat, perjuangan, dan kebanggaan. Para pemain telah menunjukkan karakter yang kuat, daya juang luar biasa, dan kepercayaan diri menghadapi tekanan mental maupun fisik. Kini mata dunia tengah tertuju pada AFF dan FIFA. Mampukah mereka menjawab tantangan dan tuntutan keadilan? Ataukah semua ini akan tenggelam dalam hiruk-pikuk selebrasi sepihak? Waktu yang akan menjawab yang pasti, Garuda Muda telah mencetak sejarah baru. Bukan hanya karena capaian di lapangan, tetapi karena keberanian untuk berdiri menghadapi ketidakadilan. Dan untuk itu, seluruh bangsa Indonesia patut memberi hormat. PSSI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ke meja tertinggi sepak bola dunia. Mereka tak ingin generasi emas ini dirampas haknya hanya karena kelalaian atau ketidaknetralan seorang pengadil lapangan. Satu hal yang pasti, dari GBK hingga pelosok negeri, rakyat Indonesia bersatu dalam satu suara. Garuda Muda adalah juara sejati. Mereka mungkin dirampas pialanya, tapi tidak akan pernah bisa dirampas harga dirinya.